Terima kasih Intan. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Pak Anies, saya beberapa yang lalu dikontak oleh seorang pengajar muda. Dia bertanya pada saya, Mas Adi, gimana caranya agar kita tidak grogi ketika menjadi moderator orang yang kita kagumi, gitu Pak. Selalu berteori panjang lebar menjelaskan pada dia. Tapi hari ini saya sadari susah sekali Pak menjalankan teori itu. Saya begini tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Hari ini Teknik Geodesi UGM sangat senang karena kedatangan Bapak Anies Baswedan. Ini tentu saja adalah hal yang sangat istimewa bagi kita semua dan saya berterima kasih atas kerja keras KM dalam hal ini bersama GEC. Pokoknya kalian luar biasa lah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan menikmati Leadership Talk Show bersama Anies Baswedan dengan topik teknologi, inovasi, dan kiprah pemuda dalam melunasi janji-janji kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya saya akan pesankan, saya tahu nih berapa orang atau sebagian besar dari teman-teman tidak bisa hidup tanpa Twitter. Jadi silahkan bermain Twitter sekarang, saya tidak akan larang. Silahkan berkomentar, berkontribusi tentang aktivitas ini dan mention di Geodesi UGM 55 dengan hashtag kuliah Anies. Saya maklum juga nih kalau saya bilang istilah hashtag mention gitu, ada yang agak roaming, ada yang nggak paham ini, ada beberapa generasi yang mungkin tidak terlalu muda lagi. Oke, baik. Saya tahu nama Anies Baswedan itu ketika beliau muncul namanya sebagai salah satu dari 100 public intellectuals dunia gitu ya. Saya pikir ini hebat sekali orang Indonesia ini karena satu-satunya dari Indonesia dan satu-satunya dari Asia Tenggara. Saya kemudian cari siapa sih orang ini sebenarnya gitu. Ternyata beliau adalah rektor termuda di Indonesia. Umur 38 ya Pak Anies ya kalau tidak salah ya. Saya sekarang ini sudah 36 Pak. Jadi saya punya waktu kira-kira 2 tahun ini untuk menyamakan skor saya dengan Pak Anies ini. Walaupun sepertinya susah Pak. Jangan menjadi rektor gitu ya. Jadi ketua jurusan atau dekan aja kayaknya jauh ini. Kalau kita lihat ini di depan saya ini ada Pak Jura, ada Pak Panut, Pak Dekan ini. Kalau incumbentnya kualitasnya ini susah nih bagi saya ini untuk punya harapan gitu ya. Pak Anies juga kita kenal sebagai pendiri gerakan Indonesia Mengajar. Bagi teman-teman yang belum tahu apa ini Indonesia Mengajar, intinya orang-orang terbaik lulusan S1 itu berlomba-lomba untuk menjadi guru di tempat terpencil. Menariknya, untuk menjadi guru di tempat terpencil ini kompetisinya ketat sekali gitu. Ada 8.000 atau 9.000 orang yang berlomba-lomba mendapatkan kesempatan itu, yang dipilih hanya 50 atau 70 orang. Jadi ini sebenarnya lebih ketat persaingannya dibandingkan mencari beasiswa doktor ke luar negeri gitu. Ini hebat sekali ini. Agak susah dipahami gimana untuk hidup susah di tempat terpencil itu lebih ketat kompetisinya dibandingkan untuk hidup senang di negara maju kan kira-kira gitu ya. Jadi ini satu-satunya yang bisa menjawab itu adalah wibawanya Pak Anies Baswedan gitu kira-kira ya, yang bisa membuat pemuda-pemuda Indonesia itu seperti itu. Pak Anies Baswedan ternyata juga pernah menjadi penyiar TVRI dengan nama acara Tanah Merdeka. Pak Anies mendapatkan salam dari Bukus Pak. Bukus adalah produser dari Tanah Merdeka. Jadi Tanah Merdeka ini program di masa dulu gitu ya Pak Anies ya. Sebenarnya kami mengundang beliau Pak kesini untuk menjadi surprise guest untuk Pak Anies, tapi ternyata beliau tidak bisa. Jadi sayang sekali, tapi menyampaikan salamnya untuk Pak Anies. Pak Anies adalah juga Ketua Senat UGM tahun 92 kalau tidak salah, betul Pak? Ya, jadi teman-teman sekalian yang belum tahu, Pak Anies adalah salah satu alumni kebanggaan Universitas Gadjah Mada. Nah, yang menarik nih, Pak Anies ini jadi Ketua Senat di masa-masa ketika Orde Baru lagi jaya-jayanya gitu ya. Tapi hebatnya Pak Anies ini konon memiliki kemampuan diplomasi yang luar biasa. Saya pernah bertemu dengan Kapolres Sleman, Pak Nengah Nada namanya, orang Bali kebetulan, itu di teman arisan. Beliau pernah cerita kepada saya gimana
bagaimana seninya menghadapi seorang Anies Baswedan gitu ya. Jadi memang Mas Anies itu dikenal memiliki kemampuan diplomasi yang ulung, sehingga waktu itu Kapolres pun dalam banyak hal itu menyetujui apa yang diminta oleh Mas Anies sebagai seorang pemimpin gerakan mahasiswa itu. Jadi luar biasa. Nah, jadi intinya Anies Baswedan adalah seorang leader, seorang pemimpin. Lalu apa hubungannya pemimpin? Kenapa pemimpin diundang di teknik geodesi? Kenapa pemimpin dipertemukan dengan surveyor? Anda belum tahu kalau Presiden Amerika yang pertama, George Washington, itu adalah seorang surveyor seperti kami. Mari Al-Katiri, Perdana Menteri Timor Leste, itulah surveyor seperti kami juga. Jadi kalau nanti kita punya Presiden Indonesia yang punya teman surveyor, itu adalah sesuatu yang tidak kita bicarakan di hari ini, kira-kira gitu ya. Nah, walaupun bukan surveyor, Anies ini ternyata punya insting geospasial yang bagus. Itu terbukti dari gaya beliau dalam presentasi. Ini misalnya salah satu presentasinya saya lihat ketika di Paramadina, beliau menyampaikan persebaran jumlah SMK di Indonesia itu dengan peta gitu ya. Ada sebarannya, ada lingkaran-lingkaran yang menunjukkan jumlah SMK itu adalah cara geospasial banget dalam menyampaikan data. Dan ini secara tidak langsung beliau punya geospasial insting yang luar biasa gitu. Yang paling menarik bagi saya itu gagasan Pak Anies ketika bicara tentang jarak. Beliau pernah mengatakan kalau faktor ekonomi itu kan dikonversi menjadi jarak, itu maka jarak geografis menjadi beda dengan jarak ekonomi gitu. Jadi jaraknya Jakarta ke Papua itu mendadak akan jauh sekali dibandingkan jarak geografisnya. Indonesia ke Singapura itu akan dekat sekali gitu secara ekonomi gitu ya. Mungkin ini seperti ini kira-kira bentuk dunia yang kalau dimensi peta itu menggambarkan faktor-faktor ekonomi gitu aja, mana yang misalnya kalau dalam hal ini mana negara yang makmur itu lebih besar, mana negara yang tidak makmur itu akan lebih kecil. Kira-kira begitu ya Pak Anies ya. Nah, kalau saya diminta menggambarkan, menurut saya Pak Anies ini orangnya paham dan peduli gitu ya, untuk berkontribusi dalam persoalan-persoalan yang ada di sekitarnya, termasuk di tingkat Indonesia. Kalau kita tanya Pak Anies, huruf apa sih yang paling penting di dunia ini? Mungkin jawabannya adalah huruf T. Kenapa? Karena tanpa huruf T kita akan urun angan saja di dalam persoalan yang kita hadapi. Tapi kalau dengan adanya huruf T, maka kita akan jadi turun tangan gitu, ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Anyway, ada banyak hal tentang Pak Anies, tapi kalau saya diminta untuk menggambarkan Pak Anies dalam satu kalimat, maka Pak Anies adalah orang yang kritis sejak muda, berani sejak lama. Bapak yang saya hormati, teman-teman sekalian, Teknik Geodesi UGM dengan bangga menghadirkan Anies Baswedan. Kita sambut bersama-sama.